Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ringkasan tentang materi metode peramalan dari 2 video di YouTube yang telah saya tonton. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 1910419898, kelas manajemen A2 pagi, makul manajemen operasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Kita langsung kepada video yang pertama yang telah saya tonton dan ringkasan materinya, yaitu mengenal metode forecasting atau metode peramalan untuk kepentingan bisnis Anda. Forecasting atau metode peramalan merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Lanjut ke metode peramalan. Metode peramalan atau forecasting dibagi menjadi 2, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisa yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Mengenal metode forecasting sebagaimana pentingnya untuk bisnis kita, yaitu memperkirakan berapa jumlah produk yang harus diproduksi. Bagi sebagian pelaku usaha, terutama usaha yang menengah dan mengecil, menentukan jumlah produk yang harus diproduksi cukup membingungkan. Jika memproduksi terlalu banyak, ditakutkan tidak laku, semua malah merugikan. Jika produksi produk hanya sedikit sementara permintaan banyak, maka akan mengecewakan pembeli dan akibatnya penjualan dapat menurun. Untuk memperkira penggunaan produk agar diproduksi dan jumlah yang tepat, Anda perlu mengenal metode forecasting atau peramalan, yaitu pengertian forecasting peramalan, metode forecasting, pengertian forecasting atau peramalan. Nah, salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran, sehingga hasil sering disebut ramalan permintaan, dan hasil tersebut yang akan digunakan sebagai informasi untuk menurunkan aktivitas perusahaan. Nah, video kedua yaitu menjelaskan tentang metode kuantitatif, peramalan, dan kualitatif. Berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan, adapun yang berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan berkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kedua, metode kausal atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kausal atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada berkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun variabel ini bukan dalam bentuk waktu. Nah, sedangkan metode forecasting kualitatif, metode ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipergunakan oleh emosi, pendidikan, institusi, pengamalan si peramal, sehingga hasil ini setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif meningkatkan tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Survei pasar.
Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapatan dari konsumen yang mempengaruhi terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Juri dan opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Gabungan tenaga penjualan. Sepertinya metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan daerah masing-masing yang akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat yaitu metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode Consuer. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebarkan Consuer, tetapi jawaban di Consuer yang berkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan pada ahli untuk peramalan. Kelebihan dari metode ini, ada hasil yang akurat dan profesional, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat Consuer sampai merangkum hasilnya. Nah, sekian dari ringkasan 2 video yang telah saya tonton dari materi manajemen peramalan di mata kuliah manajemen operasi. Pas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.